Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Rumah Terbengkalai, Bekas Rumah Pesugihan. Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sudah cukup banyak orang yang membicarakan tentang keangkeran rumah terbengkalai ini. Tapi bagi sebagian orang di sekitar rumah tersebut, mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Selain membicarakan tentang keangkerannya, tidak sedikit juga orang yang mempertanyakan kenapa rumah tersebut dibiarkan begitu saja. Siapa pemiliknya? Apa alasan rumah tersebut sampai terbengkalai seperti itu? Usia rumah tersebut bisa dikatakan belum terlalu tua. Menurut salah satu narasumber mengatakan bahwa kurang lebih rumah itu sudah ada sejak tahun 1995. Yang membuat diriku penasaran, ada salah satu narasumber lain yang mengatakan bahwa rumah itu adalah syarat pesugihan. Diceritakan oleh narasumber bahwa dulu ada keluarga kaya raya yang sengaja membangun rumah tersebut dan kemudian ditinggalkan begitu saja, tanpa pernah ditempati atau ada yang menempati setelah rumah tersebut selesai terbangun. Banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi setelah beberapa tahun rumah itu terbengkalai. Dikatakan bahwa rumah tersebut pernah dijadikan lokasi syuting untuk sebuah konten, dan hampir semua kru mengalami kesurupan. Ada juga yang mengatakan, di rumah terbengkalai itu, sempat ada orang yang melakukan bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya dari lantai 2 rumah itu. Dan masih banyak lagi orang-orang yang mengatakan pernah mengalami kejadian mistis saat melewati atau saat sengaja mendatangi rumah tersebut. Sebelumnya aku sama sekali tidak pernah berniat untuk mencari tahu mengenai asal-usul rumah tersebut. Setiap hari saat aku berangkat bekerja, rumah itu terlewati karena posisi rumahnya memang berada di pinggir jalan raya. Di hari Selasa kemarin, saat aku pulang dari tempat kerja, entah kenapa ada salah satu sosok dari rumah tersebut yang telah mengikutiku. Sesampainya di rumah, kemudian aku bertanya kepada sosok yang mengikutiku, apa tujuan dia mengikutiku. Sosok tersebut memintaku untuk singgah di rumah itu. Dia mengatakan bahwa yang menjadi tuanya mengundangku untuk bersilaturahmi. Aku pun menjadi penasaran, dan kemudian aku mengajak istri keponakanku untuk pergi ke rumah itu. Singkatnya, sesampainya di sana, aku melakukan survei, tapi aku belum berani memasuki rumah itu. Ditambah istri keponakanku merasa ketakutan dan terus mengajakku untuk pulang. Akhirnya daripada membahayakan, aku memutuskan untuk tidak memasuki rumah itu dan aku kembali pulang. Namun saat aku berjalan pulang, tiba-tiba dari atas loteng ada suara yang memanggilku. Aku pun sontak melihat ke belakang. Dan ternyata di atas loteng ada sosok tinggi besar bertaring. Ia melambaikan tangannya seperti seseorang yang mengajak untuk masuk ke rumahnya.
Tapi karena istri keponakanku terus merengek, mengajakku untuk pulang, dan dia mengatakan bahwa dia sudah merasa pusing dan mual. Akhirnya aku pun tidak menggubris pada sosok yang berada di atas loteng itu. Sesampainya di rumah, istri keponakanku mengatakan bahwa dia tidak mau lagi kalau diajak ke rumah terbengkalai itu. Baru di halaman saja, dia sudah merasakan pusing dan mual karena memang hawa negatifnya begitu kuat, sehingga terjadi benturan energi. Aku mengatakan, meskipun hawanya terasa seperti itu, tapi sosok makhluk yang menjadi penghuni rumah itu tidak berbahaya. Keesokan harinya, aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah terbengkalai itu dengan mengajak keponakanku. Aku masih penasaran apa maksud mereka mengundangku untuk datang ke rumah itu. Kemudian setelah asar, kami berangkat ke sana. Sesampainya di sana, tidak ada satupun warga sekitar yang terlihat karena kebetulan hujan baru reda pada saat itu. Setelah meminta izin dan mengucapkan salam, aku dan juga keponakanku memasuki rumah terbengkalai itu. Namun pintu rumah tersebut tidak bisa dibuka karena digembok. Kami memasuki rumah itu melalui jendela yang memang kacanya sudah pecah. Saat pertama masuk, kami disuguhi pemandangan yang cukup mengagetkan. Karena selain pecahan-pecahan kaca yang sudah tertutup tanah, terdapat banyak gundukan-gundukan kotoran burung yang hampir memenuhi setiap sudut ruangan dan juga lantai rumah itu. Cat dinding yang cukup kusam dipenuhi kotoran burung yang menempel. Hawa pengap pun sangat menusuk dan bau kotoran burung terasa menyengat. Kemudian aku memasuki ruangan utama. Terdapat beberapa ruangan lain, seperti dapur, kamar, dan kamar mandi di lantai bawah. Aku menuju ke dapur dan melihat ada tikar yang biasa dipakai untuk alas jenazah di keranda. Kemudian aku melihat kamar yang berhadapan dengan kamar mandi. Kamar mandinya sangat gelap. Terdengar suara tetesan air dari atap rumah yang memang sudah rusak parah. Terlihat samar ada bak mandi yang kondisinya belum terlalu rusak. Tidak ada apa-apa di rumah tersebut selain ruangan-ruangan kosong. Tadinya aku ingin melihat ke lantai 2, tapi karena tangganya basah dan dipenuhi dengan lumut, aku pun mengurungkannya. Karena licin dan takut terpeleset, aku hanya melihat-lihat keadaan di sekeliling lantai bawah saja. Dan tidak lama sosok yang kemarin memanggilku dari atas loteng kemudian menghampiriku. Setelah aku mengucapkan salam, aku bertanya, untuk apa aku diundang ke rumah ini? Lalu sosok itu mengatakan, ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan. Rumah tersebut memang dijadikan syarat untuk pesugihan, dan sosok itulah yang melakukan perjanjian dengan orang yang memujanya. Dia akan memberikan apapun itu dalam bentuk harta kekayaan yang diminta oleh orang yang melakukan perjanjian dengannya. Syaratnya adalah orang itu harus membangun sebuah rumah untuk menjadi tempat bagi sosok tersebut. Selain itu, tumbal manusia pun harus diberikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian aku bertanya, kenapa sosok tersebut mengabulkan permintaan orang yang memujanya? Kenapa harus ada tumbal manusia? Kini sosok tersebut tertawa dengan suara yang menggelegar
Kemudian dia berkata bahwa dia pun makhluk yang diciptakan oleh Allah, tetapi memiliki tugas untuk menggoda manusia agar jauh dari Allah. Lalu sosok itu berujar, "Surga dan neraka itu manusia yang memilih. Manusia dan bangsa kami sama-sama melakukan ibadah kepada Allah, tapi ibadahnya jelas berbeda. Tugas kami untuk menggoda manusia, tapi kami melakukan semua itu sebagai cara ibadah dan bukti ketaatan kami kepada Allah. Manusia dikatakan makhluk yang sempurna karena selain ada sifat kami, terdapat pula sifat Allah dalam dirinya. Itulah kenapa segala sesuatu kembali lagi pada diri manusia sendiri. Apakah mereka akan mengikuti sifat kami atau sifat Allah? Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Jika manusia mengikuti sifat Allah, maka surga yang akan mereka dapat. Tapi apabila manusia mengikuti sifat kami, maka neraka yang akan menjadi imbalannya. Bagi kami hidup di neraka tidak akan membuat kami menderita, karena neraka memang sudah ditakdirkan untuk menjadi tempat kami. Kami diciptakan dari sesuatu yang ada di neraka, sedangkan manusia, mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada di neraka. Ibarat api, apabila api disimpan di dalam air, apa yang akan terjadi pada api tersebut? Padam, bukan? Tetapi jika api disimpan di tempat perapian, maka keadaan api tersebut akan baik-baik saja. Neraka adalah surga bagi kami. Allah menciptakan segala sesuatu bukan tanpa tujuan, dan apabila kami berhasil membuat manusia mengikuti sifat kami, maka dengan baik kami sudah melakukan tugas yang diberikan oleh Allah kepada kami. Mendengar apa yang sosok tersebut katakan, aku seperti mendapat tamparan keras. Karena tersadar, aku kemudian menangis. Selama ini terkadang aku pun masih melakukan banyak khilafan. Setan dan jin saja bisa taat itu kepada Allah, padahal mereka diciptakan dalam keadaan yang tidak sempurna dan berperan sebagai sosok yang tidak baik karena diberi tugas untuk menggoda manusia. Sedangkan kita manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna masih selalu melakukan khilafan dan jauh dari ketaatan. Kadang apabila kita dihadapkan pada suatu permasalahan, kita pasti akan menyalahkan keadaan. Kita pasti akan menggerutu dengan mengatakan Allah tidak adil. Padahal Allah sudah menyerahkan segala keputusan dan juga pilihan kepada kita. Itulah yang dinamakan keadilan Allah. Keadilan adalah kehidupan itu sendiri. Seperti pepatah mengatakan, apabila kita menanam benih keburukan, maka kita pun akan memetik buah keburukan. Apabila kita menanam benih kebaikan, maka kita akan memetik buah kebaikan pula. Aku merasa miris dan sangat malu. Tidak sedikit dari kita yang sudah kufur nikmat. Tidak sedikit pula dari kita yang justru malah menjauhkan diri dari Allah. Aku kembali teringat tentang sebuah kisah yang menceritakan bahwa sebenarnya selain malaikat,
iblis adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Iblis adalah makhluk yang soleh, sehingga tiada sesuatu yang lain yang dia sembah selain Allah semata. Pada suatu saat, Allah menyuruh iblis dan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena iblis berpikir tiada lain yang harus dia sembah selain Allah. Pada akhirnya, iblis tidak melakukan apa yang Allah perintahkan padanya. Bukan karena iblis menentang perintah Allah dengan kesombongannya, tapi karena iblis tidak memiliki sifat Allah di dalam dirinya. Oleh sebab itu, iblis hanya berpikir tiada lain yang harus disembah kecuali Allah semata. Meskipun Allah sendiri yang memberi perintah agar iblis bersujud kepada manusia kala itu. Saat itu pula, Allah menjadikan iblis sebagai sosok yang akan menggoda keimanan manusia. Allah menguji seberapa kuat keimanan manusia melalui sang iblis, sebelum pada akhirnya Allah mengutus Dajjal sebagai sosok yang paling kuat untuk menjadi penggoda manusia agar jauh dari Allah. Kenapa manusia dikatakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya? Menurut keterangan, manusia diciptakan dari beberapa unsur. Terdapat di antaranya sifat Allah dan sifat iblis di dalam diri manusia. Malaikat hanya memiliki sifat Allah. Iblis hanya memiliki sifat iblis itu sendiri. Kenapa Dajjal dikatakan makhluk yang paling kuat dalam membawa pengaruh buruk untuk manusia? Karena Dajjal adalah manusia yang hanya memiliki sifat iblis. Dan Allah memberikan keistimewaan bahwa apa yang menjadi keinginan Dajjal akan Allah kabulkan dengan imbalan neraka baginya. Dari sini kita bisa memetik pelajaran bahwa jika ada sesuatu permasalahan yang dihadapi, jangan dulu menyalahkan iblis, apalagi menyalahkan Allah. Tapi coba kalahkan terlebih dahulu iblis yang ada pada diri kita sendiri, yang berwujud sebagai hawa nafsu dan juga keegoisan. Allah sudah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan memberi keistimewaan dengan diberikannya kebebasan untuk kita dapat memilih apakah kita akan mengikuti sifat Allah atau malah mengikuti sifat iblis. Aku benar-benar tidak menyangka akan disuguhi sesuatu yang membuat hati bergetar. Satu hal penting yang selama ini belum aku ketahui. Kemudian aku bertanya, siapa mereka yang berada di kamar mandi? Kenapa keadaan mereka seperti itu? Dan yang berada di kamar serta ruang tengah itu siapa? Yang kulihat ada beberapa sosok dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, terutama yang berada di kamar mandi. Ada yang terikat leher dan juga kakinya. Ada yang bertubuh sangat kurus. Ada yang dipenuhi dengan luka dan juga berbau busuk, sehingga membuatku merasa mual. Ada pula sosok perempuan yang hanya duduk terdiam, dengan raut wajah penuh kesedihan dan juga penyesalan. Ia menatap dingin ke arahku. Dan masih ada beberapa sosok lagi yang berada di kamar mandi dengan kondisi yang hampir serupa. Sosok tinggi besar dan bertaring itu menjawab, mereka itulah yang menjadi pelaku dari pesugihan, dan yang kondisinya cukup baik itu yang menjadi korban tumpal pesugihannya. Lututku benar-benar terasa lemas saat mendengar jawaban dari sosok itu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus membantu mereka atau membiarkan mereka?
Kemudian sosok besar dan bertaring itu mengatakan, "Itulah contoh dari apa yang tadi saya katakan, bahwa segala sesuatu kembali lagi kepada pilihan manusianya. Apakah mereka ingin bersenang-senang di dunia dan memiliki segalanya, tapi kemudian menderita setelahnya, atau mereka akan menjalani kehidupan dengan takdir yang sudah digariskan dan kemudian mendapat kehidupan serta kematian yang layak. Tidak usah mengasihani mereka. Mereka sedang membayar atas perbuatan yang telah mereka lakukan, dan yang menjadi tumbal dari pesugihan itu hanya tinggal menunggu waktu sampai pada saatnya mereka menemui batas ajal yang seharusnya." Aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Seumur-umur baru kali ini aku mengetahui dan melihat secara langsung hal seperti itu, yang memang benar-benar adanya. Selama ini aku hanya mendengar cerita, atau hanya melihat hal-hal semacam itu di televisi, atau tayangan-tayangan lainnya. Dan saat itulah, semuanya benar-benar nampak di depan mataku. Aku pun kembali bertanya, apakah sosok tinggi besar dan bertaring itu akan selamanya ada di rumah itu? Dia menjawab, "Saya akan berada di sini sampai pada waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian dengan manusia yang menjadi pelaku pesugihan itu." Siapa yang menjadi pelaku pesugihan itu dan kemudian menyediakan rumah ini? Sosok itu kembali menjawab, "Saya tidak bisa mengatakannya, karena untuk tidak mengungkap siapa pelaku pesugihan itu sudah termasuk dalam perjanjian yang telah disepakati. Tapi suatu saat, apabila batas waktu perjanjiannya telah habis, maka kalian akan mengetahuinya." Kemudian sosok itu perlahan menghilang dari pandanganku. Aku hanya bisa tertegun setelah mengetahui banyak hal yang selama ini menjadi misteri. Setelah itu aku mengajak keponakanku untuk pulang. Di luar rumah aku sempat menetralkan energiku dan juga keponakanku, karena saat berada di dalam rumah, kepalaku terasa sakit dan pundakku terasa sangat berat. Itulah sepenggal kisah nyata yang baru aku alami kemarin. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berperilaku seperti layaknya manusia. Jika ingin mendapatkan kehidupan yang layak, jangan sesekali mengambil jalan pintas yang salah. Berdoa dan berusaha lebih keras lagi, lebih mendekatkan diri pada Allah. Karena apabila kita sudah dekat dengan Allah, jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun akan Allah berikan, jika memang itu yang terbaik untuk kita. Allah mengetahui segalanya. Jangan pernah mengkhawatirkan persoalan rezeki, karena Allah yang menjamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan hidayah untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.